Kalau kita ahli maksiat, kita terhina di depan isteri, di depan anak-anak pun terhina. Seorang ayah yang ahli maksiat, anak tidak hormat, Pak. Anak tidak hormat, anak tidak taat. Akibat apa? Maksiat kita. Anak lihat di depan mata, ayah tidak salat, ayah suka pukul isteri, ayah melakukan perjudian, ayah mabuk, ayah sabu-sabu. Adakah anak yang memuliakan? Adakah anak yang mencium tangan ayahnya yang sabu-sabu? Ketika ayahnya pulang baru sabu-sabu, nak, ayah baru pulang ni sabu-sabu, alhamdulillah, diciumnya tangan, diciumnya kaki. Tidak ada. Yang ada dia berbisik-bisik dengan mamanya. Dia bisik-bisik dengan isteri kita. Dia mengatakan, cukup palis ayah kita. Kita suruh apapun dia tidak mau. Begitu kita sakit, dia tidak mau memelihara kita. Bahkan mereka berdoa bersama-sama supaya kita cepat mati. Luat dia lihat. Muntah dia lihat ayahnya. Apalagi kalau ayah menghinakan keluarga dengan cara memukul anak terus-terusan, nafkah tidak diberi. Itu bayangan hari-hari kita lihat hari-hari, Bapak Ibu melaka Allah. Akibat apa? Yang membuat kita terhina di dunia dan di akhirat, maksiat kita sendiri, akibat tidak taat ke Allah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah memuliakan Adam. Jadi semua dasar agama adalah mulia. Kehidupan kita pertama sekali dimuliakan Allah. Jadi Allah mengambil kemuliaan pertama sebagai landasan hidup. Kita dimuliakan. Buktinya, dalam alam rahim, kita tidak melakukan apapun. Kita tidak lakukan apapun di alam rahim. Tapi Allah pelihara kita. Allah pelihara kita di balik 3 kegelapan. Di balik 3 lapisan membran. Allah pelihara. Allah simpan embrio, Allah simpan baik-baik dalam rahim. Umur 120 hari Allah titipkan nyawa, ruh. Setelah Allah titipkan nyawa, apakah kita sudah memuliakan Allah? Belum. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi Allah sudah memuliakan kita. Dikirimkan rezeki oleh Allah dari jalan-jalan yang kita tidak duga. Apa yang ibu kita makan, itulah yang kita makan. Tidak lapar dalam alam rahim, padahal bukan PNS, padahal bukan orang yang salat. Masih umur 120 hari, Allah muliakan. Allah buat orang semuanya sayang pada janin tersebut. Seorang ibu saja kalau naik becak akan mengatakan kepada tukang becak, "Bek berat tat naik atas polisi tengahnya," kata dia. "Jangan kuat-kuat kali kalau naik ke atas polisi tidur. Ni anak saya nanti bisa terganggu." Allah titipkan kasih sayang pada ayah, pada ibu untuk memuliakan janinnya. Padahal kita belum memuliakan Allah. Jadi dasar hidup itu mulia, Pak. Nanti yang menghinakan diri sendiri, yang menghinakan adalah diri sendiri. Allah tidak pernah menghinakan kita. Tidak pernah. Semua manusia dimuliakan Allah. Ketika sudah lahir dimuliakan oleh Allah, digendong, dipeluk, semuanya. Oh, kalau dia pun dibuang, dia tetap mulia di sisi Allah. Jemaah melakukan Allah. Nabi Adam awal penciptaan dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah. Allah buat Nabi Adam di tempat yang mulia. Allah ciptakan Adam di surga Allah. Maka dalam tafsir disebutkan ketika Adam diisi nyawanya, dimulai dari kepala, yang pertama terbuka matanya, tapi kakinya belum bisa bergerak. Begitu matanya melihat surga, langsung dia mulai, ketika mulai dari mata, terus diisi nyawa ke bawah. Dalam tafsir, ketika dia mulai melihat surga, mulutnya yang sudah terisi nyawa mulai mengatakan, "Cepatlah ya Allah, cepatlah." Tidak sabar dia ingin menikmati surga. Tidak sabar. Allah muliakan Adam, dicipta di tempat yang mulia, disuruh pandang yang mulia-mulia. Lalu selesai diisi nyawa, Allah muliakan Adam, diberikanlah pasangan hidup, semua kemuliaan. Lalu Allah berkata kepada Adam dan Hawa, apa kata Allah? "Uskun anta wa zawjukal jannah." Adam, Hawa, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Uskun itu bahasanya, Pak, bahasa tinggal dengan nyaman. Makanya kita menyebutkannya sakinah. Sakinah itu tinggal dengan nyaman. Tinggallah engkau dengan nikmat. Makanya rumah-rumah, asrama-asrama, bahasa Arabnya maskan. Maskan itu maksudnya kalau kita sudah berada di dalamnya, kita merasa nyaman. Tidak terkena matahari, tidak terkena curah hujan. Allah katakan, Adam, Hawa, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma.
Makanlah apapun yang engkau suka. Enggak usah kerja. Makan apapun yang engkau suka. Karena surga sifatnya instan. Makan apapun, kata Allah. Jadi suka-suka Adam dan Hawa. Petik sana, ambil sini. Tidak pernah habis semua nikmat Allah dalam surga. Tidak pernah habis. Dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah ingatkan satu perkara kepada Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa tinggal suka-suka. Tapi jangan kalian berdua mendekat ke pohon ini. Pohon ini Allah tidak sebutkan namanya apa. Dalam tafsir, berbagai nama pohon disebutkan para ulama. Ada kemungkinan itu pohon tin. Ada kemungkinan pohon zaitun. Oh, yang kita sebut itu pohon khuldi, itu bahasanya syaitan. Saya ulang kembali, itu bahasanya syaitan. Jadi yang kita cerita nak Nabi Adam memakan pohon khuldi. Yang memberi nama pohon khuldi syaitan, iaitu pohon kekal. Itu salah satu tipu daya syaitan kepada Adam. Kalau engkau makan buah dari pohon ini, engkau akan kekal. Sajaratul khuldi dalam surat Taha, itu bahasa syaitan. Jadi kita mengajarkan hari ini cerita Adam dan Hawa memakai bahasa syaitan. Bahasa Allah tidak menyebutkan bahawa itu pohon khuldi, pohon kekal. Jadi Allah cuma ingatkan itu saja. Adam, Hawa, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau dekat dengan pohon ini, kalian berdua akan terzalimi. Jadi ada dua sisi kehidupan. Hidup suka-suka, tinggallah suka-suka, makanlah suka-suka, tapi jangan lakukan maksiat ini. Kalau engkau lakukan maksiat ini, maka engkau terhinakan, kata Allah. Engkau terzalimi, terhinakan. Engkau akan dikeluarkan dari tempat ini, kata Allah. Jadi ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita bahawa Adam selama tidak mendekat ke maksiat, tetap hidup dalam keadaan aman di dalam surga. Walaupun dia harus menunggu SK untuk turun di muka bumi, tapi turunnya dengan SK terhormat. Jadi memang Adam itu sudah dipastikan oleh Allah satu saat akan turun, tapi Allah tidak bilang kapan. Allah tidak bilang kapan. Dia akan turun dengan SK terhormat. Bukan dengan cara dilemparkan ke muka bumi. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Adam melakukan maksiat. Dan maksiat Adam dalam tafsir disebutkan bukan dimulai dari runtuhnya iman Adam, tapi dimulai dari runtuhnya iman Hawa. Jadi syaitan, iblis mendatangi Adam pertama sekali, mengatakan bahawa Adam, kalau engkau makan pohon ini, engkau kekal dalam surga. Engkau tidak akan jatuh ke muka bumi. Itu Allah melarang kamu makan supaya engkau memang akan dimasukkan ke bumi. Maka makanlah, Allah akan rubah. Allah akan rubah. Engkau tidak akan jatuh lagi ke bumi, tinggal selama-lama. Makanlah pohon ini, makanlah buah dari pohon ini. Adam mengatakan, aku tidak akan memakannya. Aku tidak akan melawan Allah. Aku tidak akan melawan Allah, kata Adam. Nah, kemudian iblis karena tidak berhasil melalui Adam, lalu menjumpai Hawa. Yang namanya sifat perempuan itu mudah terjatuh dengan rayuan. Makanya perempuan itu sifat Hawa terbawa, ibu-ibu maka Allah, terbawa. Walaupun sehebat-hebatnya iman, tapi jatuh dalam rayuan. Semua perempuan punya sifat kasih sayang berlebihan, sifat iba berlebihan. Ini kunci untuk dijatuhkan. Makanya laki-laki ada yang sudah memukul isteri berulang-ulang. Isteri lari. Lalu kemudian suami telefon, "Kau, hai hang kupoh le ke nyo terakhir." Pulang lagi di isteri. Begitu sampai di rumah, di pintu pagar ditendangnya lagi. Isteri pulang lagi. Lalu isteri suami merengek-rengek. Ini betul-betul enggak pukul lagi. Pulanglah, saya akan berbuat baik kepadamu. Isteri tetap pulang lagi. Sudah berkali-kali tetap dia akan punya sifat sayang daripada dirinya. Isteri ini mudah terayu, Pak. Mudah terayu. Kalau orang penjual bunga datang kepada suami hari ini, mengatakan, "Nebloh hai janda bolongnya." Kata suami, "Kepa bolong-bolong lu kan janda dia ikut nama berdua dro."
Tidak akan pernah seorang suami memperhatikan, Masya Allah indah sekali bunganya. Dia simpan uangnya, lebih bagus dia beli makanan yang lain daripada beli bunga. Tapi begitu datang kepada isteri, dia mengatakan bahawa, ibu, ini janda bolong ni, tak ada janda lain yang bisa begini. Bapak tahu janda bolong, itu daun yang bolong-bolong itu, mahalnya minta ampun, Pak. Dan semua bisa jatuh. Oh, dirayu sana, dirayu sini, ada pohon sirih yang berwarna merah, Masya Allah. Asal bertamu ke rumah orang, habis bungonggok tercok mentah pohonnya. Ini adalah hal-hal yang mudah terayu. Penjual panci pun kalau enggak berhasil jual kepada suami, berhasil merayu isteri untuk mendapatkan panci tersebut, agar terjual panci tersebut. Begitulah kerja iblis. Iblis merayu Hawa, lalu Hawa terayu. Yang lucunya, Hawa duluan memakan. Lalu ketika dia sudah makan, dia melapor ke Adam. Adam, ana akal Tuhan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari. Adam, ana akal Tuhan. Lihat Adam, aku sudah makan. Lam tadurruni syai'. Tapi lihat, enggak ada apa-apa. Enggak jatuh ke bumi, enggak ditelanjangkan, enggak ada apa-apa, enggak ada efek. Di situlah Adam jatuh. Makanya suami itu tidak jatuh pada rayuan-rayuan iblis, tidak jatuh pada rayuan-rayuan asuransi, tidak jatuh itu. Suami tidak jatuh pada rayuan penjual panci. Suami lebih banyak jatuh pada rayuan perempuan. Maka kunci menjatuhkan laki-laki perempuan. Itu kunci. Adam tidak jatuh pada iblis, jatuhnya pada istrinya sendiri. Makanya rata-rata, kadang-kadang suami kalau sudah ikut ngaji, itu dibilang misal, kita ambil rumah lah, kata orang, ambillah rumah. Oh, enggak apa-apalah, kredit bank, riba bacut ke hana matalah. Suami mengatakan, oh Han, lung Han. Tapi begitu isteri yang bicara, bang, mungkin dah tinggal lagi laju-laju. Sayangilah anak kita. Engkau berjanji untuk membahagiakan kami. Makan riba sedikit kan tidak mengapa. Diciumnya kening istrinya. Baik Dinda, demimu gunung pun kudaki, lautan pun kuseberangi. Itu mulai jatuh di tangan perempuan. Maka ibu hati-hati. Kalau ibu tidak bisa melayani suami dengan sempurna di rumah, maka jangan salahkan kalau suami beralih ke lain hati. Akibat apa? Rayuan di luar lebih hebat daripada rayuan di rumah. Makanya di rumah harus sering-sering memuliakan. Itu kunci hidup. Adam akhirnya jatuh karena mengira tidak ada efek daripada memakan buah khuldi. Karena dilihat tidak ada apa-apa pada Hawa. Allah tidak marah ternyata pada Hawa. Ketika Adam makan, langsung Allah mengatakan, Qulna ihbitu. Kata Allah, turun semuanya. Dan turunnya dalam keadaan apa? Yuwari sawatihima. Allah telanjangkan mereka. Kenapa waktu Adam makan Allah jatuhkan ke muka bumi, Allah marah? Kenapa waktu Hawa makan Allah tidak marah? Ini menjadi pertanyaan umum. Kenapa waktu Adam memakannya, Allah langsung memberi efek daripada maksiat itu? Kenapa waktu Hawa makan Allah tidak memberi apapun? Jawabannya ada dalam tafsir. Allah tidak ingin melanggar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji. Allah waktu mengatakan kepada Adam dan Hawa, tinggallah di dalam surga suka-suka, dan kalian berdua wala taqraba, janganlah kalian berdua mendekat ke pohon ini. Allah tidak mau melanggar janji. Kalau baru satu yang mendekat, Allah tidak beri hukuman. Begitu dua-duanya mendekat, baru Allah beri hukuman. Allah tidak melanggar janji. Allah berharap kalau yang istri salah, seharusnya suami memperbaikinya. Itu seandainya Adam memperbaiki Hawa, seandainya Hawa melapor, Adam, aku telah makan, tapi lihat enggak ada apa-apa. Seharusnya sikap suami adalah, ma, medihkan baik kapaju. Kita sudah melawan Allah. Begitulah di dunia. Allah tidak akan jatuhkan bencana ke dalam rumah tangga. Allah tidak hinakan rumah tangga kalau masih ada salah satu yang beriman kepada Allah. Tapi begitu berdua sama-sama hancur, disitulah Allah hinakan keluarga itu. Maka jemaah melakukan Allah, apa yang terjadi? Dari kehidupan yang paling enak, semua serba instan, tinggal makan apapun, semua dayang-dayang untuk melayani Adam dan Hawa Allah siapkan, dijatuhkan ke muka bumi dalam keadaan telanjang. Maka semua orang telanjang tidak boleh masuk surga. Kenapa Allah jatuhkan Adam dan Hawa dengan hukuman telanjang? Semua yang telanjang tidak boleh masuk surga. Maka Nabi mengatakan, yang pakai baju ketat,
Pakai baju ketat, haram surga. Karena surga tidak menerima orang telanjang. Itu hikmahnya. Lalu apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Begitu jatuh di muka bumi, mereka mencari dedaunan untuk menutupi auratnya sendiri. Lalu mereka mulai hidup dalam keadaan susah. Masya Allah, untuk buat kuah pelik saja harus tanam dulu. Tanam sayur ini, tanam sayur itu. Lalu kemudian berusaha menghidupkan api, digosok-gosokkan kayu dengan kayu. Lalu mencari belanga. Belanga, betul bahasa Indonesia belanga? Belangong pun bahasa Indonesia. Panci, Pak. Dia cari panci. Kemudian dia harus masak. Lalu dia harus membuat bumbu-bumbu. Masya Allah, untuk mendapatkan satu makanan, kita harus berjuang bertahun-tahun. Belum lagi cari santan. Untuk dapatkan santan, itu harus tanam pohon kelapa, harus naik kelapa, membelah kelapa, kukur, lalu diperas. Itu untuk membuat santan saja. Susahnya hidup, Masya Allah. Di surga begitu hebatnya hidup, di dunia begitu terhinanya hidup. Maka disebutlah dunia. Dunia itu dari kalimat dana yadanu, rendah. Dunia itu gaya hidupnya rendah. Sehebat-hebat orang hidup di atas dunia dengan mobil, tetap rendah di sisi Allah. Kenapa dunia itu rendah? Karena Allah menyiapkan tempat yang tinggi, yang begitu mudahnya hidup, tidak perlu kerja, tidak perlu habis-habisan keluar pagi hari, lalu fingerprint, lalu takut-takut dapat gaji atau tidak, takut dipotong gaji atau tidak. Kadang-kadang ada buruh yang hari ini mungkin tidak dapat lagi gajinya. Dibuat sebuah peraturan omnibus law. Hancur teman-teman. Kita sudah susah disusahkan oleh rezim yang berkuasa. Bayangkan bagaimana hidup ini. Kenapa kita dihinakan? Kenapa hari ini berhasil diketok palu untuk menghinakan para pekerja? Kenapa semua itu terjadi? Kenapa hari ini putusan membuat seandainya seseorang meninggal nanti tidak ada lagi gaji pesangonnya? Mungkin nanti pun yang mereka hari ini hidup dengan andalan BPJS yang mereka bayar, ke depan pun mungkin tidak ada lagi. Kalau operasi tidak ada lagi, tidak dibayari lagi. Terhinakan. Kenapa kita terhinakan hari ini? Sebagaimana Adam terhinakan di muka bumi karena melawan Allah, maka hari ini kita perlu tahu, kita terhinakan hari ini bukan karena hanya pemerintah yang tidak taat pada Allah, tapi kitalah yang tidak taat lagi pada Allah. Mohon maaf, yang baru diresmikan tentang buruh, tentang para pekerja. Sekarang coba cek survei, berapa buruh yang mau salat ketika bekerja? Berapa tukang-tukang yang mau salat? Berapa orang-orang kerja di perusahaan yang berhenti sebentar? Berapa perusahaan yang mengatakan kepada anak buahnya, sudah datang waktu zuhur, tutup, sembahyang mandub, balik setelah zuhur? Hanya segelintir perusahaan, itu pun tergantung pimpinannya saja. Maka semua lembaga yang menjaga Allah, Allah jaga mereka, Allah muliakan mereka. Tapi semua yang menghinakan Allah, Allah hinakan mereka dengan berbagai cara. Yang hadir di kantor DPR cuma segelintir orang pada waktu itu, tapi berhasil disahkan. Walaupun tidak sampai 2/3 yang hadir, berhasil disahkan. Kenapa Allah buat semua kejadian itu? Kita maksiat. Kita yang maksiat, maka Allah hinakan kita. Hidup semakin susah, Pak. Masya Allah, dalam sejarah kehidupan yang memuliakan Allah, negara itu Allah pelihara. Negeri Sabak, asal muasal negeri Ratu Balqis yang kahwin dengan Nabi Sulaiman. Itu negeri Sabak. Sewaktu Ratu Balqis masih hidup, semua mereka diajak beriman kepada Nabi Sulaiman. Artinya beriman ke Allah seperti imannya Nabi Sulaiman. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surat As-Sabak? Masya Allah, negeri itu Allah muliakan. Sampai dalam keterangan Mujahid dan Ikrimah menyebutkan bahawa negeri Sabak, sewaktu mereka beriman seperti imannya ratu mereka Balqis dan Sulaiman, orang masuk ke kebun-kebun di dalam negeri Sabak. Jadi mereka berkebun, Pak. Tanam ini, tanam itu, anggur, apel, semuanya tumbuh dengan sempurna. Dan tidak perlu petik, cukup taruh keranjang di atas kepala. Ini dalam tafsir ni disebutkan, taruh keranjang di atas kepala, berjalanlah dalam kebun itu, maka buah-buah itu jatuh sendiri ke dalam keranjang. Saking banyaknya, saking ranumnya. Tapi setelah meninggalnya Ratu Balqis, meninggalnya Sulaiman, mereka kembali kafir. Apa yang terjadi? Allah hancurkan negeri Sabak. Allah tidak buat lagi tumbuh-tumbuhan itu tumbuh seperti biasa. Allah keringkan negeri Sabak. Begitulah keadaan kita hari ini. Makanya
Maksiat itu membuat kita terhina di dunia, di akhirat. Makanya urung-urung ahli maksiat nyan lang kampung pih pak, itu dalam kampung pun tidak ada kemuliaan. Orang-orang yang ahli maksiat. Apakah bapak memuliakan orang-orang yang main di kedai kopi terus-terusan dengan game judi itu? Tidak ada kemuliaan. Apakah kita disuruh angkat tangan? Makruh angkat tangan dengan orang yang ahli maksiat di samping jalan. Silahkan baca kitab. Misal kita mengatakan Assalamualaikum, itu kepada sesama orang yang mulia. Tapi kepada orang yang sedang melakukan peh batil samping jalan, itu makruh mengucapkan salam. Sampai begitu diatur. Tapi cuba lihatlah orang-orang yang hari ini memuliakan Allah. Masya Allah, bapa ibu datang salat subuh, pulang berdua isteri. Isteri Masya Allah seakan-akan tidak tahu mau melakukan apa untuk suaminya. Jadi isteri direndahkan hatinya oleh Allah, memuliakan para suami. Semua penduduk kampung memuliakan orang-orang yang saleh. Walaupun untuk lawan Pak. Ada lawan, orang-orang yang benci kita tetap ada. Tapi secara umum, kita yang mendekat dekat Allah dimuliakan. Di dunia diberi rezeki yang baik. Mungkin rezeki tidak banyak tapi berkah. Tapi orang-orang kaya yang ahli maksiat, rezekinya banyak tapi tidak berkah. Hidupnya dalam keadaan rasa takut hilang rezeki, rasa khawatir. Semua perasaan itu bercampur baur. Jadi inilah efek daripada maksiat. Ingat-ingat ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya orang takwa tetap mulia di sisi Allah. Mulia di dunia walaupun kita miskin, Pak. Walaupun kita cacat, tapi mulia di sisi Allah. Kalau Allah sudah muliakan, Jibril memuliakan. Kalau Jibril sudah memuliakan, seluruh malaikat memuliakan. Kalau seluruh malaikat sudah memuliakan, penduduk bumi pun ikut memuliakannya. Itu bunyi hadis Nabi SAW. Karena Allah mengatakan dalam hadis Qudsi itu, wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah fulan. Kata Jibril, kalau engkau mencintai fulan ya Allah, aku pun mencintai fulan. Lalu Jibril berseru kepada semua malaikat, cintailah fulan. Karena Allah dan Jibril telah mencintai fulan. Maka semua malaikat mengatakan, kami mencintai fulan. Lalu malaikat menyebar di muka bumi, menitipkan rasa cinta kepada penduduk bumi, kepada fulan. Itu akibat cinta Allah kepada fulan. Tapi kalau Allah sudah benci, Jibril benci, semua malaikat benci, penduduk bumi pun benci kepadanya. Ini akibat apa Bapak Ibu maka Allah? Memuliakan Allah. Taatlah kepada Allah. Jangan langgar perintah Allah. Baik maksiat, apapun bentuknya. Jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.